Oke, selamat malam sahabat Gapi Bandung Ready. Kita berjumpa lagi. Sebelum kita lanjut ya, tolong di subscribe dulu ya channel saya. Sebagai dukungan, sebagai motivasi untuk saya untuk lebih terus berkarya lagi, lebih lebih explore, lebih kreatif dalam mengembangkan konten-konten Gapi di Indonesia ya khususnya. Silahkan di subscribe, di like, dan di share gitu ya. Boleh di komen juga, komen yang terbaik tapi ya. Oke, sekarang kita akan coba ya. Saya akan sipon atau membersihkan tank-tank Gapi ini. Berapa hari sekali sih untuk sipon tank Gapi? Kalau saya ini karena menggunakan pakan pakan pabrik atau pakan buatan sama pakan alami, saya sipon hampir tiap hari ya. Sipon di malam hari itu pasti saya lakukan. Kalaupun saya kelupaan atau misalkan lelah belum sempat sipon, pasti di pagi harinya saya sipon. Karena kita harus tetap menjaga kualitas air untuk keberlangsungan kita harus tetap menjaga keberlangsungan ekosistem ya yang ada di tank. Mungkin kalau kita jarang sipon akan berdampak buruk juga karena emang habitatnya sih di aslinya emang nggak harus bersih juga ya. Di tempat kotor pun ikan Gapi itu bisa hidup karena dasarnya ikan Gapi itu ya di alam liar gitu ya, dimanapun, kadang di got pun bisa hidup. Tetapi Gapi ini sekarang kita sudah rubah ekosistemnya atau rubah tempatnya jadi di tempat yang bersih. Nah, untuk itu kita harus selalu menjaga kebersihan karena kalau kotor atau kalau bau ini tidak sehat ya untuk si ikan-ikan ini. Dan kalau kalian punya kendala banyak lumut atau si kotoran-kotoran di samping akuarium, saya menggunakan siput ya, siput merah gitu buat bersihin tanknya dan buat bersihin sisa makanan. Kalau kita pakai siput siput turbo ya gitu, bukan siput ya namanya, apa sih? Keong ya. Kalau kita menggunakan keong turbo, kadang si keong ini suka keluar dari tank ya. Kadang udah 2 hari, 3 hari aman, yang keempat hari itu keluar gitu. Kadang saya juga dulu begitu, capek untuk masukin tank lagi, kadang keluar tank nggak ketahuan udah mati gitu ya. Beli lagi, masukin lagi. Mungkin membutuhkan biaya ya, bukan mungkin ya, tapi emang membutuhkan biaya. Nah, kalau kerang ini, bukan kerang, keong merah ini bisa memperbanyak dirinya sendiri. Tinggal disimpan aja di tank, nanti juga dia beranak banyak. Oke, kita langsung aja sipon si tanknya. 1, 2, 3, 4, 32 tank saya akan sipon satu persatu. Oke, kita mulai ya. Sebelumnya saya akan ambil dulu ininya. Oke, ini dia alat siponnya yang sangat sederhana. Saya pakai ini selang aerator ya. Dan ini saya sambungin pakai lidi ya. Gak modal banget ya. Terus aja jual ikan beli kayak gini, bikin kayak gini dari 1 lidi ya. Oke, gak apa-apa lah, gunakan dulu yang ada, manfaatkan dulu yang ada selagi bisa, kenapa tidak. Oke, kita mulai aja siponnya.
Oke, kita mulai ya untuk sifonnya. Ini nggak terlalu banyak kotorannya. Oke, ini juga. Ini ada AFR ya. AFR sudah dipisahkan antara jantan dan betina biar nggak kawin muda. Kurang bagus juga kalau kawin muda. Oke, ini juga nggak terlalu banyak. Kayak ini. Ini ada albino full platinum. Nah, ini lumayan banyak kotorannya. Nah, ini itu sebenarnya lebih banyak ke kotoran si keong ya. Karena dia memakan lagi kotoran ikan atau memakan si sisa-sisa makanan yang nggak habis. Nah, begini saja, sangat mudah, tetapi lumayan ya bikin encok. Jadi cangkeng. Oke, ini dia albino full platinum big dorsal ya, big dorsal, big tail. Oke, ini lanjut lagi saya sifon. Lumayan pegel juga ya kalau tangan gini.
Oke, sipon kali ini sudah selesai dan saya akan menambahkan air-air ini nih yang sudah terkuras. Saya akan tambahkan sedikit-sedikit. Itu bisa lebih bisa lebih bagus ya kalau kita tambahkan terus sedikit-sedikit tiap hari, daripada kita menguras setengah lalu ditambahkan. Kadang si ikan yang emang si daya tahan tubuhnya lagi kurang baik itu akan kadang kena jamur atau ya sakit lah intinya. Lebih baik kita sipon sedikit-sedikit ya. Kalau saya sih prinsipnya lebih baik kita kerja tiap hari gitu ya, untuk membersihkan tiap hari sedikit-sedikit daripada ditunda gitu ya, langsung banyak gitu ya. Mendingan sedikit-sedikit aja gitu ya. Karena kotoran ini kalau misalkan dibiarkan akan terus numpuk gitu ya. Saya akan menambah ya si ininya. Oke, tunggu sebentar ya. Saya akan mengambil selang untuk mengisi air-air yang tadi terkuras. Oke, tunggu. Two 2,000 years later. Ini dia selangnya. Sudah ini keran ya, kita tinggal nyalain aja situasinya. Oke, belum ada. Oh. Oke, ini ya lagi diisi. Oke, sambil kita nunggu ngisi, sambil sharing aja ya. Kalau misalkan kita jaga airnya, otomatis kita jaga kesehatan si ikan gapi ya. Karena faktor utama yang harus kita rawat itu ya ini air ya, sama ekosistem di dalam tanknya. Kalau misalkan airnya jelek, otomatis si ikannya ya nggak bagus juga ya, pasti sakit. Ya kita harus pintar-pintar ya ngerawat air, nggak cuma ngerawat pakannya aja, karena jadi faktor utama itu air ya. Kadang banyak, saya juga pernah ngalamin ya, di rumah yang sebelumnya si airnya itu emang kurang bagus, jadi ke perkembangan ke pertumbuhan, ke perkembangan si ikannya emang kurang bagus ya. Berarti itu dari kualitas air yang emang kurang bagus. Ini juga si kualitas airnya juga emang nggak terlalu bagus ya kalau di sini juga. Tetapi saya berusaha merawatnya atau berusaha menjadikan kualitas ini bagus ya airnya. Agak keruh nih, agak keruh dikit, agak putih ya. Tapi saya kalau di toren ya, saya menggunakan saringan lagi supaya ke bawahnya, ke kerannya emang gak terlalu parah ya si keruhnya. Emang si airnya agak putih ya, agak keruh. Tapi saya terus berusaha mencoba dan memperbaiki ya si kejernihan air ini. Dan kalau dilihat dari keseluruhan nggak terlalu parah sih. Oke, kita lanjut. Dan saya juga belum beli ya untuk si stop keran yang otomatis. Kalau misalkan penuh itu akan mati kerannya.
Dan saya juga kadang ini kalau misalkan lagi balesin chat atau lagi ngambil apa gitu ya, kadang gitu ngeluber ya penuhan. Dan itu perlu juga sih kalau yang stop keran yang otomatis. Saya kemarin lihat di Shopee harganya 60 ribuan, dan ada juga yang lebih murah kayaknya. Nanti saya review juga ya untuk stop keran yang otomatis itu. Kita harus pinter-pinter aja ya cari ininya, si sellernya. Di Shopee banyak, tinggal di compare aja. Oke, saya akan lanjut. Ini 1, 2, 3 masih banyak. Jangan lupa juga ya, ayo di follow dulu, di subscribe ya, di share dan di like juga, biar channelnya tambah berkembang ya. Mungkin like dan subscribe kalian akan sangat bermanfaat, akan menjadi pahala juga ya bagi kalian, karena telah mendukung atau memberikan atau informasi untuk lebih detail lagi. Oke, sudah selesai ya untuk sifonnya. Jangan lupa untuk di subscribe. Oke, di subscribe dulu ya. Subscribe, jangan lupa, ayo subscribe biar tambah semangat saya membuat konten-kontennya. Dan semoga konten ini bermanfaat untuk kalian yang belum tahu dan yang membutuhkan informasi ini. Oke, salam Gapi Bandung ID.